Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, wa rabbil insi wal jinni. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal Mustafa Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, tema kita pada pertemuan ini adalah tentang kewajiban al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Kewajiban tentang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mengingkari atau merubah dan menghentikan kemungkaran. Atau lebih spesifiknya kita membahas bagian yang kedua ini, soal al-amru bil ma'ruf. Pembahasan ini cukup banyak dibahas oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, para mubaligh, para khotib. Tema tentang mengingkari kemungkaran adalah tema yang oleh sebagian orang dianggap agak tabu dibahas, karena ini kadang agak berkait dengan kekuasaan. Maka perlu kita kembali kepada tuntunan Allah dan Nabi SAW dalam pembahasan ini tentang kewajiban mengingkari kemungkaran. Berdasar ayat yang tadi kita baca dalam surah Ali Imran di ayat 104 tadi, ulama fikih umumnya mengatakan ini adalah hukumnya fardu kifayah, karena Allah memakai bahasa hendaklah ada di antara kamu satu umat yang mengajak kepada yang khair, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan melarang atau mencegah dari yang mungkar. Allah umumkan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Maka kita ambil pembahasan ini tentang melarang, mengingkari, dan mencegah kemungkaran. Kalau kita kembali kepada urutan yang disebut oleh Nabi SAW, beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Walaupun di riwayat hadis ini beliau memilih bahasa siapa di antara kamu melihat atau mengetahui kemungkaran, kata ra'a di sini oleh umum para ulama pensyarah hadis dijelaskan maknanya adalah al-ilm, mengetahui. Karena melihat adalah sarana pengetahuan, maka walaupun orang itu tidak melihat kemungkaran tapi mengetahuinya, maka dia dituntut dan berkewajiban untuk merubah kemungkaran tersebut. Maka di sini siapa yang mengetahui adanya kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Bila dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Bila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Artinya kalbunya, jantung hatinya wajib mengingkari kemungkaran tersebut, mengatakan itu mungkar, itu salah, itu saya tidak redo dan Allah memurkai itu. Maka dari pemahaman ini, titik ini kita memahami bahwasanya kewajiban mengingkari kemungkaran dengan level paling bawah adalah kewajiban setiap mukmin. Adapun level kedua dan ketiga memang dia adalah fardu kifayah, tidak mengenai kepada seluruh orang, tapi mengingkari kemungkaran dengan jantung hati adalah kewajiban setiap mukmin. Karena Nabi SAW mengatakan wadzalika adhaful iman, itu adalah paling lemahnya iman. Apa pemahaman yang kita ambil? Kalau tidak ada pengingkaran, berarti tidak lagi memiliki iman paling lemah, berarti dia sudah ada di bawah garis iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita bersyukur dengan adanya kewajiban salat 5 waktu. Mohon maaf. Bagaimana syukurnya kita dengan ibadah sholat ini? Dengan itu kita dikembalikan kepada Allah, mengumandangkan 2 kalimah syahadat yang mungkin saja iman kita pernah lepas di antara jeda antara sholat dan sholat. Dan memang dari Nabi SAW kita juga mendapati sabdanya bahwasanya fungsi sholat itu adalah menghapus dosa-dosa di antara sholat-sholat yang bersambung ini. Maka kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, perlu ini kita garis bawahi, wajib mengingkari kemungkaran dengan jantung hati. Kalau sudah tidak lagi melakukan itu, maka kita tidak lagi punya iman yang paling lemah. Adapun level di atasnya untuk menghentikan kemungkaran
maka urutannya juga dari bawah. Kalau kemungkaran itu bisa berhenti dengan kita berbicara, maka kita wajib berbicara di waktu itu. Kalau dengan berbicara saja belum berhenti dan kita punya kekuatan tangan, punya kekuasaan, maka wajib digunakan itu. Maka disinilah pentingnya menjadi orang yang memiliki kekuatan, apakah secara individu, ataupun bersama, ataupun secara kekuasaan, secara pemerintahan. Karena ketika memiliki kekuatan itu, kekuasaan itu, kita dituntut untuk menghentikan kemungkaran, merubah kemungkaran, dan melarangnya dengan kekuatan tangan yang kita miliki. Kalau tidak kita melakukan itu, maka dalam umum ungkapan para ulama, orang yang melihat kemungkaran, mengetahui adanya kemungkaran, kemudian dia sanggup untuk berbicara, dia sanggup untuk menghentikannya dengan kekuatan dan kekuasaannya, lantas tidak menggunakannya, maka dia sudah setara dengan asyaitonul akhras, syaiton yang bisu, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kaum muslimin, inilah pentingnya kita mulai dari bawah, kita mengingkari dengan hati, kemudian berbicara untuk mengingkarinya. Kalau kemungkaran itu bisa berhenti dengan kita berbicara, maka cukup sampai level itu. Kalau butuh lanjut kepada kekuatan dan kekuasaan tangan, maka wajib digunakan untuk merubah kemungkaran itu. Kenapa demikian? Ini setara dengan penjelasan Nabi SAW tentang konsep kita tinggal di rumah yang sama, yang bernama Al-Ardu, yang bernama bumi. Karena Nabi menggambarkan kita ini tinggal bersama dalam sebuah kapal, sebagian orang tinggal di bagian atas, sebagian lagi dapat jatah di bagian bawah. Maka ada orang-orang yang di bagian bawah berpikir secara simpel menurut mereka. Mereka ngambil air harus ke atas. Saya masih ingat waktu perjalanan ibadah haji, karena saya dari Mesir ke Saudi itu menggunakan kapal. Memang ternyata yang disediakan air itu di atas. Maka Nabi menggambarkan itu. Orang-orang yang butuh air di bawah harus naik ke atas. Sehingga mereka berpikir, kita bocori saja nih bagian kita di bawah, agar kita tidak menyusahkan, tidak mengganggu orang yang di atas. Apa yang kita dapati dari sabda itu? Kalau orang-orang yang ada di atas membiarkan yang di bawah itu membocori kapal karena ingin mengambil air, maka mereka semua celaka, tenggelam. Tapi kalau mereka melarang dan menghentikan perbuatan membocori kapal demi mengambil air tadi itu, maka kelompok yang membocori kapal selamat, yang di bagian atas juga selamat. Maka inilah pentingnya mengingkari kemungkaran, karena kita hidup bersama. Allah juga mengancamkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takwalah kamu, takutlah kamu, hati-hatilah kamu terhadap fitnah, ujian, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat aniaya saja secara khusus, tetapi Allah jadikan itu merata. Kapan itu? Ketika kemungkaran sudah merajalela, tidak lagi ada yang mengingkari, merubah dan menghentikan kemungkaran. Maka inilah konsep hidup kita di satu rumah yang sama bernama bumi, bernama Al-Ardu, agar kita wajib menjaganya secara bersama dari kemaksiatan, dari kemungkaran, supaya bumi ini redo kita menginjaknya, supaya bumi ini tidak murka kita tinggal di atasnya, tetapi dengan mendurhakai Kholiknya, Kholik kita yang maha mencipta. Inilah hal yang sangat perlu kita garis bawahi. Kaum muslimin yang kami muliakan, poin kedua, sesudah rincian tentang urutan pola merubah atau menghentikan kemungkaran yang tadi kita jelaskan, ialah level bagaimana dan kemungkaran bagaimana yang harus diingkari. Syekh Ibnu Alan rahimahullah dalam kitab Dalilul Falihin menjelaskan pembahasan ini di syarah hadis tadi, bahwasanya pertama adalah kita harus tahu dulu bahwasanya itu memang mungkar, dan itu kemungkaran yang disepakati. Maka kalau ada di masalah furu' yang ulama fikih berbeda pendapat di situ, maka itu bukan kemungkaran. Kita sangat beribah hati mendengar masa lalu orang main ladyang gara-gara ada imam tidak menjaharkan bismillah misalnya. Itu masalah furu' dan itu bukan masalah kemungkaran. Umat itu perlu dicerdaskan lagi tentang furu',
tentang perbedaan pendapat sehingga mereka lapang saling bertoleran dalam masalah furu' sesama muslim. Dengan orang kafir saja kita bertoleransi, memberi mereka kebebasan hidup beragama sesuai dengan keyakinan mereka selama mereka tidak mengganggu kita, kaum muslimin. Nah, bagaimana dengan saudara kita sendiri yang kita hanya berbeda dalam masalah furu', berbeda dalam masalah pemahaman, dan itu adalah masalah cabang, bukan inti dari agama ini, bukan masalah usul, bukan masalah pokok. Maka ini perlu sekali, jadi adalah hal itu jelas mungkarnya. Orang itu jelas berzina, orang itu jelas meminum khamar, orang itu jelas tidak berpuasa misalnya, orang itu memfasilitasi orang tidak berpuasa terang-terangan. Maka itu jelas kemungkarannya. Maka kita apresiasi para Satpol PP yang melakukan kewajiban ini, walaupun sebagian orang mencibir, kita mendukung mereka, karena itu menjadi amal soleh. Kekuasaan digunakan untuk mengingkari kemungkaran. Maka ini sangat penting sekali. Itu pertama, bahwasanya itu disepakati adalah mungkar. Yang kedua adalah merubah atau melarang kemungkaran itu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau kita merubah kemungkaran ini akan menghasilkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka waktu itu lebih baik kita menahan diri, tidak taghyirul munkar. Di sini ada kisah yang dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di masa itu beliau bersama beberapa muridnya menemui orang-orang yang lagi mabuk minum minuman keras, khamar. Beliau biarkan saja. Sehingga para muridnya bertanya, kenapa biarkan? Kenapa engkau tidak mengingkari mereka, tidak melarang mereka? Beliau menjawab, kalau mereka mabuk, akhirnya mabuk itu menjadikan mereka tumbang, bergeletakan saja di jalan-jalan. Saya waktu tugas di Papua pernah dapat ungkapan dari jamaah, mabuk itu adalah ketika orang sudah benar-benar teler, tumbang. Adapun yang jalan miring-miring begini, itu belum dibilang mabuk, itu baru setengah mabuk. Nah, mabuknya orang oleh minuman keras sehingga dia tumbang di jalanan. Bahkan kabarnya ada yang bisa tergilas oleh mobil kalau dia rebah di jalanan. Maka membiarkan itu lebih baik dibanding mereka ini sadar dan kerjanya adalah memperkosa wanita-wanita muslimah. Kerja mereka adalah membantai muslim. Maka mengingkari kemungkaran waktu itu jelas lebih baik. Karena kalau mereka dilarang dan mereka sadar, yang mereka lakukan justru lebih buruk lagi. Ini hal yang sangat kita takutkan. Poin ketiga, tentang merubah kemungkaran ini sangat perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya itu tidak menjadikan membahayakan diri kita sendiri. Maka di sini butuh kita berijtihad, bersungguh-sungguh menimbang kira-kira nih kalau saya ngomong, kalau saya gunakan kekuatan akan membahayakan diri saya atau tidak. Kalau rasanya iya, maka kita berada di level terbawah, mengingkari dengan jantung hati bahwasanya itu mungkar, saya benci dengan itu dan saya tidak redha dengan itu karena itu murka Allah Ta'ala. Maka di sini juga kita mendapati Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ghibah mengkecualikan ghibah boleh, salah satunya apa? Mencari pertolongan, al-isti'anah ala taghyiril munkar, mencari pertolongan untuk merubah kemungkaran itu penting. Maka kita ketika tidak sanggup merubah kemungkaran sendiri, ngadu sama Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, kepolisian. Itu adalah mencari pertolongan untuk merubah kemungkaran. Demikian saja dengan waktu kita terbatas ini. Semoga Allah beri kita kesempatan yang lebih lapang nanti insya Allah untuk membahas ini lebih dalam sesuai dengan yang sudah dirinci oleh para ulama salafus soleh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada dari kami bahasa yang kurang tepat. Kita tutup dengan doa Nabi. Penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.